Bukti transaksi yang dicatat oleh jurnal khusus ada 5, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Pertama, jurnal pembelian ialah jurnal khusus untuk semua pembelian kredit barang dagangan. Pencatatan dalam jurnal pembelian berarti debit ke akun persediaan barang, dagang, dan kredit akun hutang usaha. Terdapat beberapa fungsi dari jurnal pembelian. Mencatat seluruh aktivitas transaksi secara harian sesuai dengan waktunya, yaitu tahun dan tanggal terjadinya transaksi di setiap periode laporan. Catatan dalam jurnal pembelian biasanya akan diringkas dan diposting dalam buku besar, serta untuk menyederhanakan pencatatan dan mempermudah pembukuan yang transaksinya sangat tinggi ke dalam buku besar. Yang kedua ada jurnal penjualan, yaitu jurnal khusus untuk mencatat semua penjualan kredit barang dagangan. Penjualan tunai barang dagangan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Sedangkan penjual kredit, aset selain barang dagangan ditulis secara jurnal umum. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas, yakni jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas, termasuk pengeluaran pembelian tunai. Keempat, jurnal penerimaan kas, merupakan jurnal khusus untuk mencatat semua penerimaan kas. Penerimaan kas umum berasal dari penjual tunai dan pembayaran piutang oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada jurnal umum, atau biasa disebut dengan general journal. Adalah sebuah dokumen yang mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jurnal umum digunakan untuk melacak aliran yang masuk dan keluar dari bisnis. Jurnal umum adalah catatan akuntansi permanen pertama, atau Book of Original Entry, setelah bukti transaksi. Buku besar pembantu piutang ada 2, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Isi buku besar piutang. Buku besar pembantu piutang dapat memberikan wawasan mengenai demografi pelanggan berdasarkan probabilitas. Laporan buku besar piutang. Laporan buku bantu ini sering dinamakan sebagai buku besar pembantu. Kedua, buku besar hutang. Buku besar akuntansi yang menunjukkan riwayat transaksi dan jumlah yang terutang kepada setiap pemasok dan sender. Fungsi buku besar hutang. Hutang di perusahaan kepada tiap nama kreditur serta merinci jumlah yang sudah dicatat dalam saldo buku besar hutang. Buku besar umum. Buku besar umum adalah suatu komponen penting dalam sistem akuntansi dalam suatu bisnis, perusahaan, atau organisasi. Secara umum, fungsinya adalah untuk mencatat secara sistematis dan menyeluruh transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Struktur buku besar umum. Buku besar umum terdiri dari beberapa halaman atau kolom untuk setiap akun. Setiap akun akan memiliki 2 kolom bersebelahan, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Untuk buku besar, biasanya pada akhir periode akuntansi, buku besar umum akan ditutup dengan melakukan penyesuaian untuk membawa saldo akun tertentu ke akun lain atau ke laba bersih. Buku besar umum. Buku besar umum memiliki beberapa fungsi yang penting dalam sistem akuntansi atau perusahaan atau organisasi. Berikut ada beberapa fungsi buku besar umum. 1. Untuk pencatatan transaksi. 2. Untuk memantau perubahan saldo akun. 3. Untuk menyusun laporan keuangan. 4. Sebagai dasar pengendalian keuangan. 5. Mendukung analisis keuangan. Untuk daftar saldo terbagi menjadi 2, yaitu daftar saldo piutang dan daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang masih tentang saldo piutang tiap debitur pada tanggal tertentu. Unsur-unsur saldo piutang penjualan angsuran terdiri dari 2 unsur. 1. Harga pokok penjualan angsuran. 2. Laba kotor yang belum direalisasi. Laporan piutang adalah alat utama yang memuatkan bisnis untuk mengelola saldo piutang, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan memperkirakan arus kas masuk. Fungsi daftar saldo piutang untuk melacak semua pembayaran yang harus diterima oleh suatu perusahaan dari pelanggan atau klien. Saldo hutang. Daftar saldo hutang adalah jumlah hutang yang terdiri dari pokok hutang dan bunga yang belum dibayar sampai dengan periode tertentu. Laporan neraca saldo hutang usaha atau account payable trial balance adalah laporan yang menyediakan daftar terperinci semua faktur terbuka pada tanggal tertentu. Daftar saldo hutang berfungsi memudahkan perusahaan untuk mengetahui saldo hutang yang dimiliki perusahaan dari setiap kreditur. Bukti memorial. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk akuntansi berbasis aktual yang berkaitan dengan aset tetap.
Unsur bukti memorial. Ada beberapa unsur penting yang harus ada dalam format pembuatan contoh kwitansi, yaitu nomor kwitansi atau tanda terima, tempat dan tanggal pembuatan kwitansi, nama, produk, nominal pembayaran, tujuan pembayaran, tanda tangan materai. Bukti memorial berfungsi salah satu bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar pembuatan jurnal penyesuai di akhir periode. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo di buku besar pada akhir periode akuntansi guna kepentingan pelaporan keuangan. Fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk mengkinikan atau update saldo dari akun-akun perusahaan yang kemungkinan memerlukan penyesuaian sebagai akibat prinsip dari akrual basis. Unsur-unsur jurnal penyesuaian dapat mencakup 1. Beban dibayar muka, 2. Pendapatan diterima di muka, 3. Piutang pendapatan, 4. Biaya yang terutang atau biaya yang masih harus dibayar, 5. Kerugian. Neraca saldo. Neraca saldo memiliki manfaat besar dalam pengelolaan keuangan perusahaan, di antaranya 1. Membuat laporan keuangan, 2. Menghindari kesalahan. Neraca saldo. Neraca saldo memiliki manfaat besar dalam pengelolaan keuangan perusahaan, di antara lainnya 1. Membuat laporan keuangan, 2. Menghindari risiko kesalahan. 4 fungsi utama neraca saldo yaitu 1. Fungsi pencatatan, 2. Fungsi monitoring, 3. Fungsi persiapan, dan 4. Fungsi koreksi. Neraca saldo terdapat 3 fungsi utama neraca saldo yaitu 1. Neraca saldo sebelum penyesuaian, 2. Neraca saldo setelah penyesuaian, 3. Neraca saldo penutup. Unsur-unsur neraca saldo: 1. Nomor akun, 2. Nama akun, 3. Debit, 4. Kredit, 5. Aktivitas, 6. Pendapatan, 7. Biaya penjualan, 8. Beban, 9. Penyesuaian. Lajur adalah data akuntansi yang dihimpun di lembar kerja berlajur atau berkolom-kolom secara sistematis. Penggunaan neraca lajur dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan perusahaan yang melibatkan perkiraan dan penyusunan saldo berdasarkan aktivitas perusahaan. Beberapa informasi yang bisa terdapat dalam neraca lajur adalah saldo perkiraan sebelum penyesuaian, perkiraan jumlah penyesuaian, saldo perkiraan setelah penyesuaian. Pembuatan neraca lajur. Dalam proses pembuatan neraca lajur terdapat 5 pokok bagian, yaitu 1. Neraca saldo, 2. Penyesuaian, 3. Neraca saldo setelah penyesuaian, 4. Hitungan laba dan rugi, 5. Neraca. Jenis neraca lajur. Dalam praktik pengelolaan keuangan perusahaan dan jasa, terdapat beberapa jenis neraca lajur yang perlu diketahui, yaitu neraca lajur umum, neraca lajur audit, neraca lajur per inci. Neraca lajur. Neraca lajur tidak hanya berperan sebagai hal pendukung dan penyusunan laporan keuangan, tetapi sangat penting dalam penuh aktivitas akuntansi yang ditujukan untuk membantu pemahaman pengelolaan keuangan dalam skala besar. Dalam beberapa fungsi neraca lajur lain yang tidak bisa dikesampingkan, yaitu merangkum data keuangan, mempermudah penyusunan laporan keuangan, memperjelas prosedur neraca lajur. Langkah-langkah membuatnya: 1. Menentukan format neraca lajur, 2. Mengisi nama akun dan jumlah saldo, 3. Menjumlahkan kolom neraca saldo, 4. Memasukkan informasi akun, 5. Mengisi kolom neraca yang telah disesuaikan, 6. Mengisi kolom laba rugi, 7. Menambahkan kolom laba rugi, 8. Mengecek setiap kolom debit dan kredit. Laba rugi adalah sebagai bahan informasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas adalah alat penting dalam pengungkapan informasi keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Unsur laporan perubahan ekuitas adalah pembayaran dividen, pembelian saham treasure, pengaruh perubahan nilai wajar pada aset, efek koreksi kesalahan dari periode akuntansi sebelumnya. Laporan neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. 1. Jurnal penutup, 2. Penutup berita, 3. Neraca saldo setelah penutup. 1. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang dibuat pada akhir periode.
Pembukaan untuk penutup akun, nominal, dan penyiapan neraca akhir periode. Manfaat jurnal penutup. Penutup saldo atau laporan keuangan dalam suatu periode sehingga laporan keuangan di periode selanjutnya dapat diketahui sejak awal, menyamakan saldo akun modal perusahaan dengan keadaan akhir periode, membedakan transaksi akun beban, dan dapat membantu memeriksakan keuangan untuk bagian keperluan, khususnya pajak, menunjukkan kondisi akun modal yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Menutup buku besar. Menutup buku besar adalah kegiatan yang dilakukan di bagian keuangan untuk menutup pelaporan di akhir periode akuntansi, biasanya bulanan, tribulanan, dan tahunan. Fungsi penutup buku besar. Fungsi utama buku besar adalah mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Ya, neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup atau post closing trial balance adalah laporan yang mencantumkan sebuah akun perusahaan dan saldonya setelah semua menyesuaikan dan antri penutup dibuat. Tujuan neraca saldo setelah penutup adalah untuk memverifikasi bahwa saldo debit sama dengan saldo kredit, mendapatkan saldo non bersih, menjaga transaksi tambahan yang sebelumnya dicatat, memberikan saldo yang lebih transaksi. Saldo fungsinya memastikan keseimbangan. Neraca saldo memastikan bahwa jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit pada akhir periode akuntansi.